Halo sedulur kabeh. Mudah-mudahan hari ini panjenengan diberi kelapangan hati, pikiran yang jernih, dan langkah yang dimudahkan. Semoga apapun yang sedang panjenengan perjuangkan, pelan-pelan diberi jalan paling baik. Matur nuwun wis nyempatin mampir. Ayo duduk santai, tarik napas pelan, kita ngaji rasa bareng-bareng malam ini. Sedulur Pon, pernahkah panjenengan merasa ada seseorang yang tiba-tiba menjauh, tanpa sebab, tanpa alasan, tanpa penjelasan? Atau panjenengan pernah merasa hubungan yang sebelumnya hangat, tiba-tiba dingin begitu saja? Konon, leluhur Jawa percaya bahwa ada 9 misteri yang melekat pada weton pon. Misteri yang sering menentukan siapa yang akan datang dalam hidup panjenengan, dan siapa yang akhirnya pergi begitu saja. Apakah panjenengan sedang mengalaminya? Ayo kita bahas pelan-pelan. Sebelum lanjut, sedulur, dibantu like video ini supaya makin banyak yang nonton. Subscribe untuk mengikuti wejangan lainnya. Dan tulis doa terbaik panjenengan di komentar, serta sebutkan dari kota mana panjenengan menonton. Biar doa-doa kita saling menguatkan. Weton Pon merupakan salah satu weton yang paling unik dalam primbon Jawa. Orang yang lahir di hari Pon biasanya punya energi yang kuat, pendirian yang kokoh, tapi batinnya tenang. Di balik ketenangan itu, ada hal-hal samar yang konon memengaruhi hubungan mereka dengan orang lain. Leluhur dulu percaya, orang Pon sering ditinggalkan bukan karena salah, tapi karena takdir pertemuannya memang berbeda. Dan 9 misteri inilah yang menjelaskan kenapa beberapa orang datang, lalu menghilang tanpa sebab. Misteri ke-1, aura ketenangan yang membuat orang merasa kecil. Sedulur, salah satu misteri terbesar dari pemilik weton Pon adalah ketenangan batinnya. Pon itu jarang ribut, jarang ngoyo, dan hampir selalu terlihat stabil meski hidupnya sedang goyah. Namun justru ketenangan inilah yang sering membuat orang tertentu merasa minder, atau tidak cukup di dekat mereka. Ada orang yang batinnya gaduh, pikirannya ruwet, atau hidupnya penuh drama. Ketika bertemu Pon yang tenang dan tidak mudah goyah, mereka merasa seperti bercermin pada diri sendiri. Mereka melihat kekurangan mereka, dan itu membuat mereka merasa kecil. Akibatnya apa? Pelan tapi pasti, mereka menjauh sendiri tanpa alasan yang jelas. Leluhur Jawa dulu mengatakan, "Wong ayem gawe wong rame dadi kikrik." Orang yang tenang bisa membuat orang yang gaduh merasa tidak nyaman. Energi Pon seperti air yang jernih, siapapun yang membawa keruh, akan merasa tidak betah. Orang yang penuh niat buruk, iri hati, atau ketidakstabilan batin akan merasa tertolak secara alami. Bukan Pon yang mengusir, tapi energi mereka sendiri yang tidak cocok. Itulah kenapa banyak sedulur Pon mengalami kejadian. Sudah dekat, sudah akrab, tiba-tiba orang itu pergi tanpa sebab. Salah satu penyebabnya adalah ketenangan Pon menguji ketulusan orang di sekelilingnya. Misteri kedua, cara bicaranya kadang terlalu jujur. Sedulur, salah satu hal yang membuat pemilik weton Pon sering ditinggalkan tanpa sebab adalah cara bicara mereka yang terlalu jujur. Pon itu tidak suka memutar kata, tidak pandai berbasa-basi, dan tidak terbiasa membungkus kebenaran agar terdengar manis. Mereka bicara seperlunya, apa adanya, dan seringkali langsung ke inti persoalan. Masalahnya, tidak semua orang siap dengan kejujuran seperti itu. Ada yang hatinya tipis, ada yang mudah tersinggung, dan ada yang merasa kritik halus pun sudah dianggap serangan. Bagi orang-orang semacam itu, Pon terasa menusuk, padahal Pon tidak bermaksud melukai. Mereka hanya tidak pandai memaniskan kenyataan. Ibarat pisau yang tajam namun bersih, kalimat Pon itu lurus, tetapi tidak pernah dibuat untuk menyakiti. Namun, beberapa orang yang batinnya rapuh tidak bisa menerima ketulusan itu. Mereka merasa terusik, malu, atau merasa Pon membuka hal yang sebenarnya ingin mereka tutupi. Dan ketika perasaan itu muncul, mereka memilih menjauh diam-diam. Leluhur dulu berpesan, "Lambe sing jujur asring ora disenengi wong sing ora siap karo bebener." Mulut yang jujur sering dibenci oleh orang yang belum siap menerima kebenaran. Pon tidak sadar bahwa kejujurannya kadang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Mereka hanya ingin hubungan apa adanya, tanpa drama. Tapi justru karena ketegasan itulah, banyak orang yang datang sebentar, lalu pergi tiba-tiba. Bukan karena Pon salah, tapi karena kejujuran Pon menguji kedewasaan orang di sekitarnya. Sedulur Pon,
tetaplah jujur. Karena yang sejati akan bertahan, yang rapuh akan memilih pergi sendiri. Misteri ketiga, mereka sulit memaksa diri dalam hubungan. Sedulur, salah satu misteri yang paling sering membuat pemilik weton pon kehilangan orang tanpa sebab adalah sifat mereka yang tidak bisa dan tidak mau memaksa diri dalam hubungan. Orang pon itu punya prinsip. Kalau seseorang memang ingin tinggal, ia tidak perlu ditahan. Dan kalau seseorang ingin pergi, mereka tidak punya niat untuk mengejar. Pon bukan tipe yang clingy, bukan tipe yang drama, dan bukan tipe yang menunjukkan rasa takut kehilangan. Bagi mereka, memohon-mohon pada seseorang untuk tetap berada di sisi mereka justru merendahkan diri sendiri. Mereka menghargai dirinya, dan menghargai jalan hidup tiap orang. Masalahnya, tidak semua orang bisa memahami cara cinta seorang pon. Banyak yang merasa pon kurang perhatian, kurang usaha, atau kurang mengikat hubungan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah, pon tidak ingin menahan orang yang tidak tulus. Ketika seseorang mulai menunjukkan tanda-tanda menjauh, balasan chat makin singkat, sikap mulai berubah, atau sudah tidak sehangat dulu, pon hanya akan melihat, mencatat dalam hati, dan kemudian mengikhlaskan. Tanpa ribut, tanpa protes, tanpa adegan dramatis. Leluhur Jawa dulu pernah bilang, sing ninggal tanpa alesan, dudu ilang. Nanging pancen ora jodone. Yang pergi tanpa alasan bukan hilang, tapi memang bukan takdirnya. Inilah yang membuat banyak orang akhirnya meninggalkan pon tanpa penjelasan. Mereka merasa pon tidak berjuang, padahal pon hanya tidak ingin memaksa. Mereka memilih merelakan daripada mempertahankan sesuatu yang tidak lagi bergerak ke arah yang sama. Pon itu seperti air yang mengikuti alurnya. Jika seseorang menjauh, pon tidak menahan, karena mereka percaya, yang benar-benar milik mereka akan tetap tinggal tanpa harus dipaksa. Misteri keempat, hatinya dalam, tapi ekspresinya datar. Sedulur, misteri keempat dari pemilik weton pon adalah sifat mereka yang mencintai dengan dalam, tapi mengekspresikan dengan datar. Inilah sebab kenapa banyak orang merasa bingung, salah paham, lalu pergi tanpa alasan yang jelas. Pon itu hatinya lembut, penuh rasa, dan loyal pada orang yang mereka sayangi. Namun pon bukan tipe yang hobi menunjukkan itu semua di permukaan. Mereka tidak pandai berkata romantis, tidak suka berlebihan, dan tidak nyaman dengan ekspresi cinta yang terlalu mencolok. Bagi pon, cinta itu dilakukan, bukan dibicarakan terus-menerus. Mereka menunjukkan sayang lewat hal-hal kecil. Menolong tanpa diminta, mengingat detail kecil, memberikan ruang, atau hadir di saat orang lain menjauh. Tapi karena ekspresi pon cenderung tenang, banyak orang mengira pon tidak peduli. Orang yang membutuhkan validasi verbal sering merasa, dia sayang gak sih sebenarnya? Kenapa dia datar banget? Lalu pelan-pelan menjauh, karena mereka tidak mampu membaca ketulusan pon yang tersembunyi di balik ketenangannya. Leluhur Jawa bilang, tresna sing sejati ora butuh rame, cukup ono ing ati. Cinta yang sejati tidak perlu ramai, cukup disimpan dalam hati. Dan pon benar-benar hidup dengan prinsip itu. Masalahnya, ketika orang meninggalkan pon karena merasa tidak cukup diperhatikan, pon tidak akan mengejar. Bukan karena tidak cinta, tapi karena pon percaya bahwa cinta yang benar tidak perlu dipaksa. Sikap inilah yang membuat orang pergi tanpa sebab. Padahal mereka tidak tahu, pon sebenarnya mencintai mereka lebih dalam dari yang terlihat. Misteri kelima, intuisinya tajam, mudah tahu energi buruk. Sedulur, salah satu misteri paling kuat dari pemilik weton pon adalah intuisi mereka yang tajam melebihi rata-rata. Pon itu seperti punya radar batin yang bisa menangkap niat orang lain meskipun tidak diucapkan. Bahkan sebelum seseorang menunjukkan sikap buruk, pon sering sudah merasakannya duluan. Pon bisa tahu kalau seseorang berubah dari nada bicara, tatapan mata, atau getaran halus yang sulit dijelaskan. Mereka tidak butuh bukti untuk memahami bahwa sesuatu sedang tidak beres. Dan ketika intuisi mereka menangkap energi buruk, bahkan yang samar sekalipun, pon akan mulai menjaga jarak. Masalahnya, banyak orang tidak sadar bahwa pon menjauh karena membaca energi itu. Mereka justru berpikir pon berubah, pon tidak lagi peduli, atau pon mulai dingin. Padahal, pon hanya melindungi dirinya dari rasa sakit yang sudah dia rasakan akan datang. Leluhur Jawa dulu mengatakan,
Ati sing resik luwih peka marang ala sing nyamar apik. Hati yang bersih lebih peka terhadap keburukan yang menyamar sebagai kebaikan. Pon itu jarang salah soal rasa. Jika mereka merasa seseorang tidak tulus, cepat atau lambat orang itu memang akan menunjukkan warnanya. Dan yang terjadi kemudian, hubungan itu perlahan mati tanpa perlu pertengkaran. Dari luar, terlihat seperti orang tersebut pergi tanpa sebab. Tapi sebenarnya, Pon sudah membaca pertanda itu jauh sebelum orang lain menyadarinya. Inilah kenapa Pon sering kehilangan orang secara tiba-tiba. Bukan karena mereka disakiti duluan, tapi karena intuisi mereka menarik garis batas lebih cepat daripada orang lain. Mereka menjauh untuk menjaga hatinya tetap utuh. Dan orang yang energinya tidak selaras, otomatis mundur sendiri. Misteri keenam, tidak suka menahan orang yang tidak tepat. Sedulur, salah satu misteri yang membuat pemilik weton Pon sering kehilangan orang tanpa sebab adalah sifat mereka yang tidak suka menahan siapapun yang tidak menunjukkan ketulusan. Pon itu realistis. Mereka paham bahwa tidak semua orang ditakdirkan untuk tinggal lama. Ketika seseorang mulai berubah, chat makin singkat, perhatian berkurang, sikap tak lagi hangat, Pon bisa melihat itu dengan jelas. Bukannya bertanya-tanya berlebihan atau memohon penjelasan, Pon justru memilih diam. Mereka memperhatikan perubahan itu, menimbangnya dalam hati, lalu menerima kenyataan apa adanya. Dan ketika mereka merasa seseorang sudah tidak ingin tinggal, Pon tidak akan memaksa, tidak akan menahan, tidak akan memohon. Bagi Pon, mempertahankan orang yang tidak benar-benar ingin bertahan sama saja menyakiti diri sendiri. Mereka memilih menjaga martabat, menjaga harga diri, dan membiarkan takdir bekerja. Masalahnya, banyak orang salah paham. Karena Pon tidak mengejar, mereka mengira Pon tidak peduli. Karena Pon diam, mereka mengira Pon tidak merasa kehilangan. Padahal diamnya Pon bukan tanda tidak sayang. Diamnya justru tanda bahwa Pon mencintai dengan cara yang dewasa, tidak ingin memaksakan seseorang untuk tetap berada di jalannya jika hatinya sudah pergi. Leluhur Jawa pernah berpesan, "Sing dudu cedhak, sanadyan dicekel bakal ual." Yang bukan untukmu, walaupun dipegang erat, tetap akan lepas. Sifat inilah yang membuat orang sering pergi tanpa alasan di hadapan Pon. Karena Pon tidak mengejar, orang merasa jalan pergi terbuka lebar. Padahal Pon hanya percaya bahwa yang benar-benar tulus, tidak akan pergi semudah itu. Misteri ketujuh, energi kerja keras yang bikin orang terintimidasi. Sedulur, pemilik weton Pon dikenal sebagai pribadi yang kuat, tekun, dan pekerja keras. Mereka bukan tipe yang suka mengeluh. Apapun yang mereka lakukan, dikerjakan dengan hati-hati, penuh tanggung jawab, dan jarang sekali setengah-setengah. Namun inilah misterinya. Energi kerja keras Pon sering membuat orang lain merasa terintimidasi, terutama mereka yang tidak stabil atau mudah minder. Pon itu tidak pernah menyombongkan diri. Mereka bekerja diam-diam, hasilnya nyata, tapi tidak suka pamer. Justru karena itu, orang yang niatnya tidak tulus, atau yang tidak percaya diri, sering merasa tersaingi meski Pon tidak bermaksud apa-apa. Ada teman yang awalnya dekat, tetapi perlahan merasa kalah bersaing. Ada pasangan yang merasa Pon terlalu mandiri, sehingga tidak membutuhkan dirinya. Ada rekan kerja yang merasa bayang-bayang Pon terlalu besar. Dan akhirnya, mereka menjauh tanpa memberikan alasan yang masuk akal. Leluhur Jawa dulu bilang, "Kuat ora perlu nguasani, nanging sing ringkih asring wegah cedhak." Yang kuat tidak butuh menaklukkan, namun yang rapuh sering tak sanggup berada dekatnya. Begitulah Pon. Mereka tidak mengintimidasi, tapi aura kedewasaan dan kemampuan mereka membuat orang lain sadar akan kelemahannya sendiri. Untuk orang yang batinnya kuat, energi Pon menjadi penyemangat. Tapi bagi orang yang sensitif, tidak stabil, atau punya rasa iri terpendam, kedekatan dengan Pon justru membuatnya merasa terlihat kecil. Pon itu seperti gunung. Tegak, tenang, tidak berubah-ubah. Siapapun yang hatinya kuat akan merasa aman berada di dekat mereka. Tapi siapapun yang batinnya rapuh, akan merasa kecil di bawah bayang-bayang keteguhan Pon. Inilah yang sering membuat orang pergi tanpa sebab. Mereka bukan marah, bukan benci, bukan kecewa, mereka hanya merasa tidak mampu menyamai getaran energi Pon. Dan rasa tidak mampu itu mereka sembunyikan dengan menjauh perlahan.
Yang menyedihkan adalah Pon jarang menyadari hal ini. Mereka hanya melihat seseorang tiba-tiba berubah, lalu menghilang. Padahal alasan terdalamnya adalah, Pon terlalu kuat, dan orang itu merasa tidak cukup. Sedulur Pon, jangan kecil hati. Energi kerja keras panjenengan bukan kutukan, tapi anugerah. Karena justru sifat inilah yang akan menarik orang-orang yang tepat. Mereka yang mau bertumbuh, mau mendukung, dan tidak merasa tersaingi oleh cahaya panjenengan sendiri. Misteri ke-8, mereka tidak menunjukkan kesedihan. Sedulur, misteri berikutnya dari pemilik weton Pon adalah sifat mereka yang tidak pandai, bahkan enggan menunjukkan kesedihan. Pon itu bisa sedang terluka, kecewa, atau patah hati, tapi wajah mereka tetap tenang seperti biasa. Mereka tidak menangis di depan banyak orang, tidak mengunggah kesedihan, dan tidak meminta simpati. Bagi Pon, menampilkan kelemahan adalah hal yang sangat pribadi. Jika mereka sedih, mereka lebih memilih menyimpannya sendiri, atau menceritakannya hanya kepada 1 atau 2 orang yang benar-benar dipercaya. Dan sedulur, tidak semua orang mendapatkan hak istimewa itu. Karena tidak menunjukkan kesedihan, banyak orang salah paham. Ada yang mengira Pon tidak punya rasa. Ada yang mengira Pon kuat tanpa batas. Ada yang merasa Pon tidak membutuhkan siapapun. Dan akhirnya, ketika hubungan mulai renggang, orang itu merasa Pon memang tidak peduli, lalu mereka pergi begitu saja. Padahal, jauh di dalam hati Pon, mereka merasakan kehilangan lebih dalam daripada yang mereka tunjukkan. Leluhur Jawa dulu berkata, "Esu katon wicaksana, bengi nyimpen tangis ing sajrone rasa." Pagi terlihat bijak, malam menyimpan tangis di dalam rasa. Begitulah Pon. Kekuatan mereka membuat kesedihan tidak terlihat, tapi bukan berarti mereka tidak terluka. Justru karena mereka tidak menunjukkan apa-apa, orang-orang yang tidak peka mengira semuanya baik-baik saja. Padahal Pon sedang berjuang untuk tetap kuat. Dan disinilah misterinya. Karena Pon tidak memohon, tidak meminta, dan tidak menahan, banyak orang memilih pergi tanpa merasa bersalah. Mereka mengira Pon tidak apa-apa. Sedulur, bukan karena Pon tidak merasa kehilangan, tetapi karena Pon percaya bahwa kesedihan adalah bagian dari hidup yang harus dilewati, bukan dipamerkan. Misteri ke-9, takdir Pon sering memisahkan dengan cara mendadak. Sedulur, inilah misteri terbesar dan paling dalam dari pemilik weton Pon. Takdir mereka sering mempertemukan dan memisahkan orang secara tiba-tiba. Tidak pakai tanda, tidak pakai gejala, tidak pakai alasan yang bisa dijelaskan dengan akal. Pon bisa bertemu seseorang yang terasa, klik, akrab, cocok, dan hangat. Tapi suatu hari, tanpa pertengkaran, tanpa masalah, tanpa salah paham, orang itu hilang dari kehidupan mereka. Seolah-olah semesta menariknya keluar secara halus namun pasti. Fenomena ini bukan 1-2 kali terjadi. Banyak sedulur Pon yang mengalaminya berulang kali. Teman dekat yang tiba-tiba menjauh. Pasangan yang pelan-pelan menghilang. Rekan yang dulunya aktif, lalu tidak pernah muncul lagi. Seseorang yang sangat penting, tapi tiba-tiba jalannya terpisah. Leluhur Jawa dulu mengatakan bahwa Pon memiliki energi yang ngelmu pamisah. Jalan hidupnya sering disucikan dari orang yang tidak tepat. Jadi jika seseorang pergi mendadak, itu bukan semata karena hubungan yang buruk. Kadang justru karena Gusti orang ngersakake, Tuhan tidak menghendaki orang itu menempel terlalu lama. Ada kalanya seseorang pergi untuk memberi pelajaran. Ada yang pergi untuk membuka jalan baru. Ada yang pergi agar Pon bertemu orang yang lebih tepat. Dan ada pula yang pergi karena bila bertahan, justru akan membawa luka lebih besar. Sedulur Pon, kepergian mendadak itu memang menyakitkan, tapi juga melindungi. Karena Pon memiliki garis takdir yang kuat, siapapun yang tidak sejalan akan tersingkir secara alami, tanpa perlu pertengkaran, tanpa perlu kesalahan. Itulah kenapa hidup Pon terasa seperti pintu yang terus dibuka dan ditutup oleh semesta. Yang masuk akan membawa makna. Yang keluar membawa pelajaran. Dan yang tinggal, biasanya adalah orang yang sudah ditentukan dari awal. Sedulur Pon, jika panjenengan pernah ditinggalkan tanpa sebab, jangan buru-buru merasa salah. Misteri-misteri ini menunjukkan bahwa hubungan panjenengan sering dijaga oleh semesta. Yang tidak cocok akan pergi. Yang tidak tulus akan menjauh.
Yang tidak kuat dengan energi panjenengan akan tersingkir sendiri. Semua itu bukan hukuman. Justru bentuk perlindungan. Karena jodoh, sahabat, dan orang yang benar-benar tepat akan tetap tinggal, meski panjenengan tidak memintanya. Tetap sabar. Tetap jaga hati. Tetap percaya bahwa hidup ini digerakkan bukan oleh kehilangan, tetapi oleh arah yang sudah disiapkan untuk panjenengan. Sedulur, matur nuwun wis nonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like videonya, subscribe channel ini, tulis doa panjenengan di komentar, dan asal kota panjenengan. Semoga panjenengan selalu dilindungi, diberi rezeki yang cukup, dan didekatkan dengan orang yang tulus. Dan semoga setiap kehilangan diganti dengan pertemuan yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya, sedulur. Tetap eling, tetap waspada, lan tansah nyawiji karo kabecikan.